tersebut, orang-orang munafik mengatakan, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Minta cahaya daripada cahaya kalian. Tapi orang-orang yang rajin salat tersebut, yang sering berjalan menuju ke masjid di waktu-waktu gelap, waktu masjid belum terang, maka mereka mendapatkan kabar gembira dari Nabi SAW, cahaya yang sempurna, cahaya yang indah dari orang-orang tersebut. Itu keberuntungan kita mendapatkan taufik dan hidayahnya, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, bisa melaksanakan daripada ibadah yang luar biasa ini. Dalam sabda yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Wa man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila atau shalla al-laila kullah." Siapa orang yang sholat isya berjamaah, sholat isya berjamaah, apa pahala yang dia raih? Faka'annama qama nisfal lail, bagaikan dia itu sudah bangun setengah malam beribadah. Siapa dari kita bisa setengah malam ibadah kepada Allah? Sholat, zikir, tilawah, terus-terusan. Siapa? Susah ya. Kita sedikit-sedikit ngobrol, sedikit-sedikit nonton, sedikit-sedikit buka HP, buang-buang waktu kita. Tapi ini ibadah, kalau kita rajinkan, kita lakukan, itu terhitung pahala di sisi Allah sepertinya setengah malam kita isi dengan ibadah. Kemudian apabila kita sholat subuh berjamaah, ya seperti apa yang kita laksanakan tadi, maka sepertinya kita telah sholat semalam suntuk. Siapa dari kita pernah sholat semalam suntuk? Ya, sewaktu malam semuanya dia sholat ibadah, tahajud, zikir, tilawah. Siapa dari kita kayak gitu? Susah, ibadah yang bukan mudah dilakukan. Tapi pahala yang seperti itu didapatkan bagi orang yang sholat subuh berjamaah. Bukan berarti nggak usah qiyamul lail lagi dah, nggak usah bangun malam. Kenapa? Kan sudah dapat pahala berjamaah, sudah dapat pahala. Memang betul dapat pahala besar, tetapi tetap aja orang yang bangun malam, ya bertahajud, berzikir kepada Allah, pasti mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang lebih dibandingkan orang yang hanya sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah. Maka ini kemuliaan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya nikmat dari Allah untuk kita. Hakikatnya nikmat dari Allah diberikan kepada kita. Maka itu jangan sampai kita yang membanggakan diri di hadapan Allah atau menganggap kita berjasa kepada Allah. Ada orang-orang begitu kadang-kadang. Dia beramal betul, rajin sholatnya, sedekahnya rajin, puasanya juga rajin, tapi dia merasa berjasa di hadapan Allah. Maksudnya gimana? Dia ngerasa, ya Allah saya udah ngerjain tuh, lihat saya ngerjain ini, mana pahalanya, mana begininya, saya berhak dapetin ini, saya berhak dapetin itu. Nah ini salah alamat ini. Jangan kayak gitu memandang amalan ibadah, bukan. Tapi lihatlah bahwa amalan itu adalah hadiah dari Allah. Beruntung saya bisa mengerjakannya, dimudahkan oleh Allah. Bukan karena kehebatan kita bisa beramal, tapi karena taufik hidayah dari Allah kita bisa beramal. Kalau seandainya Allah kasih saja penyakit satu aja, malas aja, bukan penyakit-penyakit besar, malas aja, atau sumpek yang berlebihan, mungkin kita nggak bisa sholat berjamaah, nggak bisa kita melangkahkan keluar dari rumah. Kenapa? Karena ada sumpek dalam hati, ada risau dalam hati. Ya udah deh, malas sholat di rumah aja dah, udah deh gampang ngerjain sholat sekarang, selesai udah, anak mau istirahat, mau tidur. Tuh, karena amal ibadah itu sebenarnya taufik dari Allah, pemberian hadiah dari Allah. Maka siapa saja orang yang Allah mudahkan jasadnya, tubuhnya untuk beribadah kepada Allah, hendaknya dia bersyukur kepada Allah dan merasa bahwa ini adalah hadiah terbesar yang Allah berikan kepadanya. Allah bisa saja melemparkan dia untuk berbuat maksiat, melemparkan dia untuk berbuat hal-hal yang
tidak diridhoi Allah lalu dihukum oleh Allah, bisa saja. Tapi Allah mudahkan dia, jauhkan daripada sebab-sebab keburukan, ya. Mungkin dikasih daripada satu penyakit saja, daripada penyakit zahir, udah salat berjamaahnya lewat, semuanya lewat, bahkan mungkin salatnya semua lewat. Waliyadzubillah. Maka itu jangan sekali-kali kita dengan amal ibadah kita merasa bangga diri, merasa hebat dengan amal kita, enggak. Merasa senang karena taufik Allah, enggak apa-apa. Beda enggak tuh antara senang dengan ibadah dan bangga diri atas perbuatan ibadah? Beda. Kalau bangga diri berarti kita merasa kita yang hebat, kita yang mampu mengerjakannya. Toh saya yang mengerjakan, bukan. Ini salah. Ini sama statusnya dengan nanti iblis. Iblis begitu juga. Dia itu tadinya tuh ahli ibadah, iblis itu loh. Iblis itu kalau hitung-hitungannya bukan status sebelum diusir oleh Allah, bukan statusnya ahli maksiat, bukan statusnya dia itu membangkang, bukan. Statusnya adalah ahli ibadah. Kok bisa iblis itu ada di langit ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat? Kan Allah perintahkan sujud kepada malaikat kan? Kok ada iblis di situ? Emang iblis malaikat? Iblis bukan dari golongan malaikat. Iblis dari golongan jin. Dari golongan jin dia. Terus kok bisa ketika Allah perintahkan wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kana minal jinni illa iblis. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Ya. Kok bisa? Karena tadinya iblis itu ahli ibadah. Status ibadahnya luar biasa. Sehingga ketika dia itu banyak ibadah sampai dikatakan tidak ada satu jengkal tempat di langit kecuali iblis pernah ibadah sujud di situ. Tuh lihat, top rekor dalam ibadah. Sampai diangkat derajatnya dan ditinggikan kedudukannya, duduk bersama para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu iblis tuh aslinya. Makanya kalau ada orang dia banyak berbuat taat, banyak berbuat ibadah, jangan bangga diri dulu, belum tentu. Takutnya statusnya mirip kayak iblis, waliyadzubillah. Karena ada seorang tabi'in, dia ahli ibadah, bangun malam nggak pernah tidur, tahajud, banyak sekali ibadah-ibadahnya. Lalu banyak orang yang memuji dia, mengatakan engkau ini masya Allah luar biasa bisa begini. Kata dia, jangan kalian lihat daripada zahir ibadah saya. Iblis lebih hebat dari saya daripada dalam ibadahnya. Tapi diusir oleh Allah. Orang yang sadar akan hal tersebut, dia akan keluar dari belenggu al-ujub. Ujub itu berarti merasa bangga diri dengan amalan sendiri. Keluar dia dari bangga. Kenapa? Karena saya hebat-hebat saya, iblis juga lebih hebat. Tapi diusir-usir juga. Oh, berarti bukan itu intisari ibadah. Lalu intisari ibadah itu apa? Intisari ibadah adalah ketika kita dalam beribadah merasa bahwa hal tersebut hadiah dari Allah, pemberian dari Allah, karunia dari Allah, dan dia bersyukur atas hal tersebut dan meminta kepada Allah biar tetap istiqamah dalam hal tersebut. Nah, kalau begini, ini lanjut ibadahnya bagus, benar jalannya. Tapi kalau tidak, wah ini perlu ditata kembali ibadahnya. Bahwa ibadah yang dilakukan bersandarkan kepada hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu bisa saja mengajak kepada maksiat, itu udah jelas. Hawa nafsu ngajak ke maksiat. Tapi kadang-kadang ada hawa nafsu yang ngajaknya zahir ibadah. Hawa nafsu ngajaknya zahir ibadat. Jadi ibadatnya rajin ke masjid, sedekah depan orang. Maksudnya apa? Biar dapat ketenaran, biar dapat nama, biar dapat pujian, biar dihormati sana dan sini. Nah, ini kan berarti udah ada tujuan-tujuan lain. Bukan Allah yang dia tuju, bukan Allah yang dia maksud, tetapi dia bermaksud ketenaran, kedudukan, kehormatan. Kira-kira amal seperti itu berharga di sisi Allah atau tidak? Tidak akan berharga di sisi Allah.
Allah tidak terima suatu amalan kecuali amalan tersebut khalisan lillah, ikhlas hanya karena Allah. Kalau ditujukan amalan tersebut untuk yang lainnya, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah. Ana aghnal aghniya 'anil syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syarikah. Kata Allah dalam hadis yang sahih, Allah berfirman dalam hadis qudsi, saya adalah yang paling tidak suka dengan yang namanya syirik atau menyekutukan amalan atau bertujuan amalan kepada selainku. Siapa saja yang beramal ibadah yang dia bertuju dalam amalan tersebut kepada selainku, tujuannya untuk orang, tujuannya untuk dipuji, tujuannya untuk dilihat orang, tujuannya untuk dibanggakan orang, tujuan. Kata Allah, apa saja yang seperti itu, taraktuhu wa syarikah. Saya tinggalkan itu amalan untuk orang yang dia tuju. Saya nggak terima amalannya. Ya. Maka itu kita perlu memperhatikan nilai-nilai keikhlasan dalam amal ibadah kita. Nilai-nilai keikhlasan dalam ibadah kita. Kita alhamdulillah sudah diberi taufik oleh Allah bisa salat berjamaah. Alhamdulillah, nikmat yang besar. Tapi tambahkan apa? Tambahkan merasa ini nikmat dari Allah, dan juga merasa amalan ibadah ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah. Karena itu doa yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diajarkan kepada kita dan menjadi doa kita juga, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail ketika mereka membangun Ka'bah, apa doanya mereka? Rabbana taqabbal minna innaka antas Samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa yang masyhur, semua orang tahu itu doa. Yang sering dibaca di mana-mana. Apa inti doa tersebut? Nabi Ibrahim sedang membangun Ka'bah, amalan ibadah yang luar biasa. Mau riak ke siapa? Enggak ada orang. Enggak ada orang, Nabi Ibrahim doang sama Nabi Ismail. Itu juga Nabi Ismail masih muda. Bangun Ka'bah. Apa yang beliau minta? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami ini. Ini amalan, tapi kalau engkau tidak terima, nggak ada harganya amal ibadahnya. Amal ibadah sebagus apapun secara zahirnya, secara ini, tapi kalau tidak diterima di sisi Allah, ya nggak ada harganya. Buat apa amalan banyak-banyak tapi tidak diterima di sisi Allah? Untuk apa? Untuk apa kalau ada orang ngasih kita uang sekoper, bukannya pakai rupiah lagi, pakainya dolar, tapi uang palsu. Kira-kira senang? Kasih duit sekoper, nih uang untuk anda sekoper, isinya dolar semua, tapi palsu semua. Senang kita? Enggak senang sama sekali, malah benci, malah kesel sama orangnya. Udah bikin ngarep-ngarep, tau-taunya dibohongin. Begitu juga amal ibadah kita, sebanyak apapun amal ibadah, kalau tidak ada keikhlasan kepada Allah dan tidak diterima di sisi Allah, gak ada harganya. Lalu kita bangga terhadap amalan ibadah apa yang kita banggakan di hadapan Allah, sedangkan status diterima atau tidak diterimanya saja kita nggak tahu. Ya, kita sekarang sholat subuh berjamaah, kita minta sama Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Tapi ada yang nggak yang ngerasa bangga diri karena sholat berjamaah? Oh iya, saya hebat. Yang lain tuh tidur ngorok, nggak ada yang tahu. Sebagian nggak pernah sholat subuh berjamaah, saya rajin tiap hari sholat berjamaah. Terus engkau bangga dengan amalanmu? Iya dong, saya lebih hebat dari dia. Tunggu sebentar, yakin amalan ini diterima sama Allah? Enggak, saya nggak tahu. Lah, bangganya dari mana? Tar dulu kalau mau bangga, kalau udah nyampe di akhirat, udah ngelihat hasil, rapot sudah dibagi-bagikan, bangga dah. Bangga, bukan orang, oh ini saya nih, alhamdulillah benar-benar lulus. Tapi kalau belum ngelihat rapotnya, belum melihat hasilnya sendiri di akhirat nanti, jangan dulu. Takutnya bangga-bangga sekarang,
di akhirat kosong, nilainya kosong. Mana sholatnya itu yang tadinya? Lah kan kamu sholat untuk orang, lah kamu sholat untuk ini. Wah, Allah kalau sudah koreksi amalan ibadah kita, repot kita. Makanya banyak dari orang-orang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, mereka kalau ditanya, apakah engkau mau masuk ke dalam surga atau dihisab amalanmu, dihitung, kata dia enggak mau. Kalau bisa amalan saya enggak perlu dilihat sama Allah, yang penting diterima aja begitu. Kenapa? Saya yakin, seyakin-yakinnya amalan saya kalau dikoreksi, benar-benar diteliti oleh Allah, itu banyak enggak ikhlasnya, banyak tidak benarnya, itu amalannya. Makanya orang-orang soleh kita dapati mereka itu beribadahnya rajin, amal ibadahnya luar biasa, tapi rasa takutnya nggak pernah hilang. Ya, ibadah rajin, amalnya soleh, ninggalin maksiat paling pertama, tapi rasa takutnya nggak pernah hilang. Kan bingung kita. Harusnya kan orang yang takut itu orang yang berbuat maksiat, jarang taat. Nah itu kan takut. Ini enggak. Orang yang soleh itu orang yang bermuamalat dengan Allah dengan baik. Dia beramal ibadah tapi rasa takutnya kuat. Kok bisa? Lah dia kan ngerasa nih amal soleh kalau nggak diterima percuma semuanya, capek-capek. Saya nggak tahu keadaan saya bagaimana nanti. Apakah status saya sudah lulus atau tidak? Saya nggak tahu. Khawatir, takut, terus bersamanya. Nah orang-orang yang semacam itu beribadah kepada Allah, itulah amalan-amalan biasanya yang cepat diterima di sisi Allah. Tapi ketika seorang beramal ibadah lalu isi hatinya adalah bangga diri, oh saya hebat, saya bisa sholat berjamaah, orang lain sih nggak ada kayak saya. Oh nggak ada kayak saya, ya. Terus tahu-taunya nanti di akhirat melihat semua dianggap kosong sama Allah, gimana? Mau ngomong apa kita? Bisa ini nggak? Bisa mengajukan banding nggak di akhirat? Hah? Ada banding di akhirat. Kalau di pengadilan dunia, kita kalau di pengadilan kalah, kita bisa banding, masih ada kesempatan lah, ya. Banding dulu, minta barangkali ada. Kalau di akhirat mau banding ke siapa? Sedangkan sang hakim adalah Allah Rabbul Alamin, nggak ada banding. Sudah vonis, satu vonis sudah. Nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa dirubah-rubah, nggak bisa diganggu. Keputusan terakhir kayak begini. Maka itu kita beramal dan kita senang dengan amal tidak apa-apa. Bukankah seorang itu boleh untuk bergembira atas nikmat dia bisa beramal atau dia malah sedih? Boleh. Yang namanya seorang mukmin itu tanda imannya, dia senang kalau dia bisa beramal soleh. Senang, bukan bangga diri. Bedakan antara senang karena Allah memberikan taufik dan hidayah atas amal soleh dengan senang karena bangga diri, merasa dirinya hebat. Beda gak tuh? Beda. Dia merasa senang, ya Allah alhamdulillah, hari ini saya bisa sholat berjamaah, hari ini saya bisa sedekah, hari ini saya bisa ketemu, sehari ini bisa mengerjakan amal-amal yang baik. Senang karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala dimudahkan amalan tersebut dan mengharap kepada Allah agar amalannya mudah-mudahan diterima. Bagus. Tapi yang tercela ketika dia beramal, berbuat lalu ngerasa saya memang hebat. Enggak ada yang kayak saya. Enggak ada, orang-orang ini semua enggak benar, saya yang bisa mengerjakannya. Memang mereka ini enggak benar, saya yang hebat. Nah, kalau ngerasa diri hebat dan lebih mulia dari orang lain karena amalannya, ini tanda yang namanya ujub dalam amal ibadah. Ujub seperti itu bisa menggugurkan nilai ibadah tersebut. Ya, ujub nggak boleh. Tapi senang atas nikmat Allah boleh, atas karunia Allah boleh. Tapi tetap khawatir dan meminta kepada Allah dan untuk dikabulkan amalannya. Nah, itu kita bersyukur kepada Allah. Bisa berkumpul dalam masjid, beribadah kepada Allah, ya, hadir dalam kajian-kajian ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu lebih berharga daripada apapun, daripada urusan dunia yang kita dapatkan. Duduk sesaatnya kita nih di sini nih di masjid,
habis sholat subuh duduk berzikir kepada Allah atau saling mengingatkan di jalan Allah, itu luar biasa. Bahkan orang-orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, kata Nabi SAW, man shalla subha fi jama'atin thumma jalasa fi musallahu yadhkurullah ta'ala ila tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atain kana lahu ka ajri al-hajj wal ka hajjin umrah tamatan. Siapa orang nih, ini kita bisa nih ngerjain setiap hari nih, amal ibadah ringan, pahalanya besar. Apa itu? Sholat subuh pertama berjamaah, kedua duduk setelah sholat subuh berzikir kepada Allah. Kalau bisa di tempat dia sholat lebih bagus, kalau tidak tetapi terus berzikir kepada Allah, lanjut sampai terbit matahari. Apa yang dilakukan setelah terbit matahari? Dia sholat 2 rakaat, disebutnya sholat, bisa masuk dalam sholat duha kategorinya karena memang waktunya, disebut juga dengan sholat isyraq disebutnya. Ya, walaupun beda pendapat antar ulama, apakah memang ada sholat namanya sholat sunnah isyraq atau sholat sunnah itu adalah duha juga, sama karena sudah masuk waktu duha, nggak masalah. Nanti mau niatin sholat isyraq juga nggak masalah, boleh. Atau mau niatkan sekalian sholat duha itu nggak apa-apa, karena sholat duha masuk waktunya kapan? Setelah terbit matahari, dan itu maksudnya setelah terbit qadra rumhin, 1 tombak. Kalau baru pertama terbit itu ada larangan, jangan sholat dulu kata Nabi. Tunggu beberapa saat, tunggu berapa menit, sekitaran 15-14 menit setelah terbit matahari. Jadi kalau kita pakai aplikasi ada namanya syuruk. Kadang-kadang kan aplikasi ini ada sholat subuh, ada isyraq atau syuruk. Syuruk itu artinya terbit matahari. Sholat subuh waktunya habis dengan syuruk tadi itu. Tapi sholat sudah bisa, bagusnya jangan sholat dulu belum. Sampai kapan? Tunggu 15 menit. Setelahnya baru sholat. Sudah masuk sholat isyraq itu tadi, atau sholat duha pun sudah masuk waktunya. Loh, sholat duha bukannya jam 9-an, jam setengah 10? Iya, itu waktu yang paling afdolnya. Tapi waktu sholat duha masuknya dari kapan? Dari tadi tuh terbit matahari 1 tombak sampai duhur, sampai masuk waktu duhur. Itu semua waktunya sholat duha, bisa semua untuk melakukan sholat duha. Kata Nabi, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di tempat dia sholat sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Berarti kita bisa mendapat pahala haji dan umroh setiap hari gak? Bisa. Belum lagi yang namanya hadir majelis ilmu. Dalam riwayat disebutkan siapa yang hadir majelis ilmu bagaikan dia mendapatkan pahala haji. Hadir majelis ilmu dapat pahala haji. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala-pahala yang besar dengan amalan-amalan yang kadang-kadang itu mudah, kecil amalannya. Coba kita kalau mau haji, berapa modalnya? Sekarang haji berapa? 100 juta. Hah? Kalau apalagi yang mau tahun ini juga mau berangkat, waduh, ratusan juta. Yang maunya ngantri bisa di bawah 100 juta tapi lama, berapa tahun, susah. Udah gitu harus pergi, harus persiapan, harus ini dan itu. Itu haji, pahalanya luar biasa. Tapi pahala yang semacam haji bisa kita dapatkan dengan ibadah tuh, setiap hari dapetin. Apalagi kalau nanti udah datang bulan suci Ramadan. Ini amalan kita jaga nih. Salat subuh duduk di masjidnya atau di mushola, dzikir, tilawatul Quran, baca ini, baca itu sampai isyraq dia salat. Berarti dapat pahala apa? Udah haji dan umrah di Ramadan. Di bulan Ramadan kan lain, pahala umrah. Kata Nabi SAW, bagi orang yang nggak bisa haji, katanya Rasulullah, umratun fi Ramadan kahajjah. Orang yang umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang melakukan zikir tersebut dan amalan tersebut di bulan Ramadan berarti berlipat-lipat ganda pahalanya, luar biasa.
Ya. Apalagi kita sekarang ini di bulan Sya'ban, bulan yang mulia, bulan yang agung, persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Di bulan Sya'ban ini ada beberapa kejadian yang terjadi. Salah satu kejadian yang bersejarah adalah berpindahnya kiblat. Ka'bahnya nggak pindah, yang pindah kiblat. Kiblat itu namanya artinya arah. Kalau Ka'bah itu tempatnya. Berpindahnya arah kiblat sholat. Jadi awal-awal sholat Rasulullah ketika turun wahyu untuk sholat itu menghadapnya ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis arahnya. Ya mungkin kalau kita di Indonesia arah ke Baitul Maqdis dengan arah ke Ka'bah hampir sama karena arahnya ke arah timur sana, timur tengah. Ya, ke baratnya kita, dari sini kita ke arah barat. Itu mirip mungkin dari sini, beda sedikit doang ya. Cuman geser sedikit aja arah Ka'bah dengan arah Baitul Maqdis. Tapi kalau di tempat lain kan pasti berbeda. Apalagi di kota Madinah itu bertolak belakang. Jadi kalau seandainya Ka'bah sekarang ini ke sana arahnya, kalau kita di kota Madinah, maka Baitul Maqdis arahnya ke sana, ke belakangnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala daripada hikmahnya memberikan perintah dan untuk menunjukkan kebesaran kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Pertama kali sholat suruh madepnya ke Baitul Maqdis. Rasulullah cenderung hatinya lebih senang ke arah Ka'bah, ke arah Mekah. Tapi Rasulullah tidak meminta kepada Allah ganti arah kiblatnya, biar enggak. Ikuti perintah Allah. Tapi setiap habis sholat beliau sering melihat ke atas, nunggu perintah untuk dipindahkan ke arah Ka'bah, ke arah Mekah. Nunggu turun firman Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kami telah melihat, kata Allah, wajahmu yang selalu memandang ke arah langit, maka kami akan berikan kepadamu arah kiblat yang engkau sukai. Jadi yang engkau suka kemana sih? Ke sana, ya udah deh, madep ke sana. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya sudah, engkau hadapkan wajahmu ke arah Masjid Al-Haram. Dan dimanapun kalian berada, arahkan tujuan kalian ke arah Masjidil Haram. Oh subhanallah, Sayyidatuna Aisyah ketika dengar hal tersebut, lihat firman Allah seperti ini, beliau mengatakan, ya Rasulullah, sepertinya Allah itu mencari kesenanganmu, mencari keridhaanmu ya Rasulullah. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan berikan engkau mengarah kepada kiblat yang engkau ridhai, yang engkau senangi. Allah cari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senangi dan Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban, ya, pindah kiblatnya. Kok bisa? Mungkin timbul pertanyaan, apa hikmah di balik itu? Kenapa dipindah kiblat? Kenapa nggak dari awal sholat aja dari ke Ka'bah, ke Masjidil Haram? Kenapa dari awal tidak seperti itu? Kenapa? Salah satu hikmahnya, Allah ingin melihat ketulusan para pengikut Nabi. Mau ngikutin Nabi karena dia Nabi, atau karena ngikutin Nabi karena keinginannya dia sendiri. Maka itu orang-orang Yahudi bilang tuh, mereka kritik, loh kok ganti sih kiblatnya, gimana keadaannya? Sampai-sampai ada para sahabat khawatir, loh orang-orang yang sudah meninggal waktu itu dia itu sholatnya ke arah masjid, ke arah Baitul Maqdis, gimana tuh sholatnya, diterima atau enggak? Turun firman Allah, "Ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan iman. Iman di sini ditafsirkan sholat kalian. Yang kalian arahkan dulu ke Masjid Al-Aqsa, semuanya diterima di sisi Allah, semuanya sama. Kenapa? Karena itu atas dasar perintah dari Allah, dan ini atas dasar perintah dari Allah. Jadi intinya adalah nurut perintah
Allah Subhanahu wa taala. Mau disuruh kemana juga. Sampai-sampai ada sebagian masjid yang kabar bahwa kiblat sudah pindah itu mereka telat, nggak nyampe kepada mereka. Kalau di Masjid Nabi tahu langsung setelah itu sholat duhurnya atau sholat asarnya mereka langsung pindah. Ada orang di masjid yang sekarang ini namanya Masjid Qiblatain. Kalau yang pernah umroh biasanya ada masjid yang dia tuju namanya Masjid Qiblatain, 2 kiblat. Kenapa? Karena ada kejadian sholat pernah 2 kiblat. Loh, di Masjidil Nabawi emang nggak pernah 2 kiblat? Di Masjid Nabawi 2 kiblat nggak? Ya 2 kiblat juga kan? Kan tadinya di Masjid Aqsa, habis itu pindah. Kok itu doang masjid yang dinamakan Qiblatain? Karena kejadian pindahnya itu ketika mereka sholat, makanya dinamakan Masjid Qiblatain. Jadi mereka lagi sholat asar berjamaah, datang seorang sahabat, loh ini orang udah lagi sholat. Wahai orang-orang, demi Allah saya baru mendengar dari Nabi perintah untuk pindah Ka'bahnya atau kiblatnya diarahkan ke arah Masjidil Haram. Pas dengar itu mereka nggak batalin sholat, nggak. Kalau kita kan mungkin bubar kali, batal ulang sholatnya. Mereka enggak, karena tahu itu perintah dari Allah, udah pindah. Mereka berbalik badan, imamnya maju. Jadi dalam sholat 2 kiblat. Dan Rasulullah setelah itu diberitahukan, Rasulullah tidak mengatakan enggak ulang sholatnya karena batal sholatnya, enggak sah, enggak. Ya, karena mereka mengerjakan yang awal, belum sampai kepada mereka perintah untuk sampai ke Masjidil Haram. Setelah sampai kepada mereka, mereka langsung berputar arah, maka diterima sholatnya. Kata Nabi nggak usah diulang sholatnya, artinya nggak ada perintah untuk diulang, dan disebut masjidnya adalah Masjid Qiblatain. Ya, Masjid Qiblatain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Di bulan Sya'ban ini terjadi kejadian berpindahnya kiblat. Dan juga di bulan Sya'ban turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Makanya banyak kan ulama mengatakan kalau bulan Sya'ban banyakin sholawat. Kenapa? Di bulan yang lain emang tidak banyak sholawat, banyakin sholawat setiap hari di setiap bulan. Tapi bulan Sya'ban tuh ada momentumnya. Kenapa? Karena bulan ini turunnya firman Allah, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita banyak bersalawat. 1 salawat dari kita dibalas 10 dari Allah. 10 salawat dari Allah dibalas setiap kita salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang bersalawat kepada Nabi itu bagaikan dia menjalin hubungan khusus antara dia dengan Nabi. Ya. Orang yang bersalawat kepada Nabi dikenal oleh Nabi. Diceritakan bahwa ada seorang punya utang, ya, dia punya utang, terlilit hutang. Orangnya baik, cuman dia karena miskin, karena nggak punya, dia berhutang karena keperluan dia. Subhanallah, ketika dia itu berhutang dan banyak terlilit hutang, banyak yang nuntut mau dipenjara nih orang, mau dipenjara karena banyaknya hutang, dia nggak bisa bayar. Sedih. Akhirnya malam itu dia dengan istrinya, gimana ini keadaannya, saya bakal dipenjara, saya bakal begini. Ini singkat cerita. Lalu dia dengan istrinya bilang, udah kita minta, kita bertawassul, kita bersalawat kepada Nabi. Malam ini pokoknya kita nggak mau tidur, mau begadang, salawat kepada Rasulullah, biar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam urusan kita. Salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Salawat itu boleh aja apa? Ya, dengan lafaz apa saja silahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, terus berbanyak salawat. Kemudian dia tertidur tuh malam itu, subhanallah, dalam tidurnya dia bermimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketemu Rasulullah, ya Rasulullah, ya fulan, ya Rasulullah, saya terlilit hutang banyak ya Rasulullah, tolong saya, bagaimana caranya ini hutang saya. Kata Rasulullah gini, besok
engkau datangi pedagang di daerah sana, dikasih tahu tokonya, tempatnya, ada pedagang di situ. Beritahukan kepada dia untuk membayarkan dan melunaskan hutangmu. Hah? Gimana ya Rasulullah? Minta, bilang Rasulullah mengirimkan salam kepadamu, minta engkau untuk membayarkan hutang saya. Ya Rasulullah, kalau ditanya tandanya apa, nanti bener omongan saya dari mana? Bisa aja bohong, ya kan? Nanti dibilangnya bohong, mengada-ngada. Tanda omongan ente bener, kasih tahu. Ente setiap hari sholawat kepada Nabi 1000. Nah kemarin atau semalam engkau lupa 1000 atau 900. Itu sebenarnya sudah 1000. Kasih tahu dia, itu tandanya. Datang dia kepada orang tersebut. Fulan bin Fulan, kau namanya Fulan bin Fulan? Iya, saya Fulan bin Fulan. Saya ini ada keperluan. Apa keperluanmu? Saya punya hutang. Terus, dan kemudian saya bermimpi Nabi SAW mengirimkan salam kepadamu dan mengatakan untuk melunaskan hutang saya yang jumlahnya sekian. Kata dia, ya orang punya hutang terus datang ke orang yang punya duit, minta duit, terus bilangnya Nabi mengatakan, kan bisa aja bohong, ya kan? Ya, saya datang, saya mimpi Nabi bilang minta duit, kan? Bisa aja bohong, nggak ada yang tahu. Terus bukti omongan ente benar itu apa? Ente taunya ente tidak berbohong dari mana? Katanya Rasulullah bilang ke saya bahwa engkau ini punya zikir sholawat kepada Nabi setiap hari 1000. Oh, kaget dia, karena itu rahasia pribadi, nggak pernah ada yang tahu. Itu amalan pribadi dia, nggak ada yang tahu bahwa amalan sholawat dia itu 1000 setiap hari. Terus semalam engkau lupa 1000 atau 900, ya kan? Oh iya, semalam begitu emang kejadiannya. Setelah baca 1000 apa belum, apa kurang, dia bingung. Kan nggak ada yang tahu ini kecuali siapa? Kecuali Nabi SAW yang dikirimi sholawatnya kepadanya. Wah, dia senang, dia nangis. Dia bilang, sudah, hutangmu berapa? Sekian, nih bayar hutangmu dan double diberikan kepadanya. Yang kita pengen ambil di sini bukan berarti kalau ente punya hutang berarti kayak gitu terus kerjainnya nungguin ngimpi Nabi. Enggak, belum tentu ente dapetin kayak gitu juga. Ya, enggak harus seperti itu. Tapi maksud saya daripada membawakan cerita ini, bahwa Rasulullah kenal bagi orang yang sholawat. Cukup itu udah hebat. Kita bisa bersolawat kepada Nabi, terus kita dikenal oleh sosok Nabi, itu udah luar biasa. Ya, kalau kita di urusan duniawi saja, wali kota atau bupati atau gubernur kenal kita, itu kita bangganya depan orang. Oh, kenal saya, coba sebutin nama saya. Tahu dia. Kita bangga, ngerasa bangga dikenal oleh orang yang kelihatannya punya kedudukan. Bagaimana ketika kita dikenal oleh Nabi Muhammad SAW? Itu gimana senangnya? Kalau nggak ada pahala kecuali itu aja udah luar biasa itu. Ya, kalau sudah dikenal sama Nabi, kira-kira dapetin syafaat atau tidak? Atau ditelantarkan oleh Nabi begitu saja? Pasti dapatkan syafaat. Maka itu kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyakin aja salawat. 100 setiap hari, istiqomah, atau 1000 atau 2000, terus perbanyak. Ya, berapa banyak orang yang mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat karena dia melazimi salawat kepada Rasulullah SAW. Nggak pernah putus, setiap hari 100, setiap hari 200, setiap hari 1000 salawat kepada Nabi SAW. Dapat keberkahan dunia dan akhirat, dapat kemuliaan di dunia dan di akhirat, dikenal oleh Nabi SAW. Ya, kalau udah dikenal sama Nabi, enak dah kita. Di akhirat mana? Ini ya, lisannya Masya Allah salawat terus, basah terus untuk salawat kepada Nabi. Dicinta oleh Rasul, dikenal oleh Rasul, mudah dapatin syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita perbanyak nih bulan Sya'ban, momentum yang luar biasa kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Apalagi sebentar lagi kita akan menjelang nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini ada apa sih? Nisfu Sya'ban malam mulia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan malam ini malam yang diijabah doa, dan beliau menghidupkan malamnya dengan beribadah di malam-malam ini seperti malam nisfu Sya'ban. Nggak tidur beliau, begadang beribadah kepada Allah.
beribadah kepada Allah. Makanya para ulama kita mengajarkan kepada kita untuk membaca Yasin 3 kali. Maksudnya apa? Tawassul dengan Yasin untuk meminta doa kita diterima oleh Allah, karena ada beberapa riwayat mengatakan bahwa di malam nisfu Sya'ban Allah tetapkan yang sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz, diturunkan dan diperjelas amalan 1 tahun, penetapan 1 tahun diturunkan di malam tersebut. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalamnya ditetapkan semua urusan-urusan yang Allah sudah tetapkan. Kan ada namanya Lauhul Mahfuz, Allah sudah tulis semuanya. Nah, dari Lauhul Mahfuz amalan 1 tahun itu diturunkan di 1 malam. Rahasia 1 malam tersebut, banyak ulama mengatakan malam tersebut adalah malam nisfu Sya'ban. Dalam riwayat ada disebutkan seperti itu. Makanya para ulama meminta, ya Allah, di malam ini amalan setahun saya, kalau seandainya saya ini dalam keadaan syaqi atau dalam keadaan jelek, dalam keadaan buruk, minta diperbaiki. Kalau seandainya rezeki saya sempit, rezeki kayak begini, minta dilapangkan dalam rezekinya. Kalau seandainya begini, minta husnul khatimah. Subhanallah, itu amalan luar biasa. Tawassul dan ibadah, zikir, semuanya minta doa kepada Allah. Nggak ada yang bid'ah, nggak ada yang apa. Nggak ada, Nabi nggak ngerjain. Tapi kan Nabi ngajarin doa. Nabi mengajarkan kita meminta kepada Allah. Apa salahnya itu? Ya, tidak menambah-nambahkan apapun dalam agama, tetapi mengikuti perintah Nabi untuk berdoa dan berzikir. Makanya kita hidupkan tuh. Ini semua momentum terus. Ini Sya'ban, ada nisfu Sya'bannya, ada ibadahnya. Bentar lagi datang Ramadan, ada puasanya, dan ada tarawihnya, ada tilawatul Qur'annya, ada zikirnya, luar biasa. Terus antara ibadah ke ibadah, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita panjang umur, sehat wal afiat. Allah berkahkan kita di dalam bulan Sya'ban ini, dan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Allah berikan kita sehat wal afiat, panjang umur, kekuatan dalam beribadah kepada Allah, melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Allah mudahkan kita untuk beramal soleh, Allah mudahkan kita untuk bersedekah, Allah mudahkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang dimuliakan dan diridhai oleh Allah, dan Allah jauhkan dari kita kemaksiatan. Allah kuatkan kita untuk meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan lisan kita selalu basah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang dikenal oleh Nabi Muhammad, orang-orang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad, orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, dan kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti di surga nanti kita juga termasuk orang yang mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menatap wajah beliau, duduk bersama beliau, ya, bisa berbicara dengan beliau, menyalami dan mencium tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Saya juga mau minta doa dan juga dari para jamaah semuanya. Saya sekarang ini lagi dalam proses pembangunan pondok pesantren di Sukabumi. Ya, tadinya saya tinggal di Jakarta. Habis itu saya sekarang pindah ke Sukabumi karena ada tanah punya ayah saya yang sudah diwakafkan seluas 7.000 meter, dan sekarang ini sedang proses akan membangun. Walaupun santri sudah ada, tinggalnya di rumah ya seadanya kita tinggalkan karena memang ada santri, tapi proses pembangunan belum dimulai, artinya akan dimulai insyaallah. Dan sekarang ini juga ada program kita lagi wakaf tanah perluasan, karena memang ada yang dijual sekitarnya, masih harganya masih murah. Berapa harganya?
harganya 60.000 per meter. Ya, kayaknya kita program ini lagi terbuka, sudah yang tanah yang akan kita beli itu seluas 4.035 meter dengan harga 60 juta sekitar 220 juta. 220 juta itu harga 4.000 meter. Kita buat patungan. Gimana caranya? Hitungannya 600, minimal 600 meter, 600.000 dia ikut andil 10 meter tanah diwakafkan lillahi ta'ala untuk pesantren. 10 meter kayak kamar kita. Kuburan kita itu lebih kecil dari 10 meter. Ya, 10 meter. Nah itu siapa saja yang ingin andil ikut bareng itu masih ada kuota, masih ada sisa. Sekarang sudah terkumpul dana sekitar 170 juta terkumpul. Kita lagi buka nih, barangkali ada orang-orang ingin gabung, ya punya kapling wakaf di sana di sini, itu kan luar biasa nantinya. Setiap amalan di sana dapat juga ditransfer, yang amal di sana ditransfer ke sini. Ada orang mengerjakan di sana transfer di sini, semua dapat tuh pahala mengalir. Namanya sedekah jariyah. Ya, jadi kalau yang 600.000 dapat 10 meter dia ikut wakaf di situ. Kalau yang misalnya lebih tinggi 6 juta dan ada dari Samarinda udah ada yang ikut. Saya kasih tahu, udah ada yang ikut, dia bayar 6 juta ikut untuk mewakafkan 100 meter. 100 meter kayak rumah. Kita wakafkan untuk pondok pesantren, ikut wakaf di situ. Maka siapa saja yang ikut andil dalam program ini, mumpung masih ada, silahkan. Mungkin nanti insya Allah dihubungin pengurus masjid, ya Pak Peri mungkin. Pak Peri yang nggak ada di sini. Ini mana tadi? Ya lagi di bawah. Nanti dihubungin aja langsung, tanya tentang program tersebut. Nanti saya akan sebar. Itu bisa melalui transfer atau mau melalui dengan uang kas atau apa, ya silahkan juga melalui Pak Peri bisa dari situ. Nah ini program mumpung masih ada, ya mumpung masih ada. Ya kenikmatannya nanti di akhirat tentunya. Kalau dunia kan kita nggak tahu. Kalau kita beli di Samarinda 100 meter berapa juta? Hah? Berapa juta 100 meter? Ya, 6 juta ada. Ada yang dapat 6 juta 100 meter di sini. Nah, udah nggak kebayang, nggak mungkin itu sih. Ya, 1 meternya mungkin 6 juta. Ya, 1 meternya itu juga mungkin lebih. Ya, antara segitu atau kurang 1 meter. Kalau 100 meter, nah ini bisa dapetin 100 meter tanah wakaf. Kita wakafkan lillahi ta'ala sama-sama. Ya, kita sengaja ini kita buka untuk umum. Kenapa? Ya biar orang-orang ikut andil. Maksudnya begitu. Toh kita juga, abah saya sudah mewakafkan 7.000 meter untuk pesantren itu. Nah ini mumpung ada tanah yang ingin diluaskan, kita ngajak yang lain biar pahalanya gabungan nanti sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali orang zikir di situ, setiap kali orang ibadah di situ, setiap kali orang kegiatan ilmu di situ, pahalanya terus menerus mengalir insyaallah menjadi amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga siapa yang mau, programnya masih panjang lebar nih, masih membangun pesantren, masih yang ini tuh bisa diinfo, bisa di yang lainnya. Tetapi paling penting minta doanya. Ya paling penting saya minta doa. Doakan saya untuk dimudahkan dalam urusan pembangunan tersebut, karena memang ya kalau ngandelin kekuatan kita sendiri ya nggak kemana-mana, kita nggak punya apa-apa. Tapi kalau sudah Allah yang gerakan, hati-hati orang digerakkan, sedikit lama-lama jadi, dan mudah-mudahan bisa membanggakan Nabi Muhammad SAW, bisa mencetak ulama, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, membawa keberkahan dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.